Disiplin positif merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Dari disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Budaya positif, setiap individu melakukan kedisiplinan yang terdorong oleh yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau atau monitor. Dan yang terakhir adalah manajer. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Lalu yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Lalu yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas menurut Gossen tahun 98 yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang, suku, negara dan bahasa maupun agama. Suatu keyakinan akan memotivasi seseorang dari dalam sehingga tergerak dan bersemangat untuk menjalankannya. Jadi keyakinan kelas adalah salah satu upaya untuk menciptakan budaya positif dengan menanamkan dan menumbuhkan keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi adalah sebuah proses untuk menyiapkan anak-anak untuk melakukan restitusi, yaitu menstabilkan identitas atau melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Terus validasi tindakan yang salah, ini semua perilaku memiliki alasan. Lalu menanyakan keyakinan, ini semua memiliki motivasi internal. Pengalaman saya dalam budaya positif. Yang pertama adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah dan warga sekolah. Lalu berbagi informasi dengan warga sekolah mengenai budaya positif. Lalu kemudian melakukan praktik langsung dengan murid di kelas mengenai keyakinan kelas. Terus budaya 5S yang senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Bertanggung jawab, mandiri, menjaga kebersihan, pembiasaan antri, pembiasaan al-maksurat, pembiasaan membaca doa di setiap aktivitas. Ya, pernah. Restitusi memperbaiki hubungan pada saat murid mengganggu atau menyakiti temannya yang membuat temannya menangis. Maka saya akan mendekati 2 murid saya tersebut untuk menanyakan permasalahannya apa, kemudian menyuruh anak untuk saling memaafkan. Ya, saya mulai memahami konsep budaya positif yang berpihak pada anak. Lalu saya merefleksikan dan mengevaluasi praktik disiplin yang pernah saya lakukan. Lalu kemudian saya melakukan perbaikan dalam menciptakan budaya positif. Ya,
sangat penting karena saya sebagai individu dan pemimpin pembelajaran harus mampu memahami cara menciptakan budaya positif untuk menumbuhkan karakter baik sejak usia dini. Menerapkan konsep budaya positif dengan konsep perubahan paradigma stimulus respon dengan posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Yang pertama memberikan keteladanan, yang kedua memberikan tuntunan, yang ketiga menjadikan pembiasaan, lalu yang terakhir adalah terbentuknya keyakinan. Yang pertama adalah berkolaborasi diskusi dengan kepala sekolah, teman sejawat, murid, wali murid untuk menentukan kesepakatan tentang pembiasaan budaya positif. Yang kedua, bersama murid menentukan keyakinan kelas. Lalu yang ketiga, menerapkan keyakinan dan menjalankan konsekuensinya. Dan yang terakhir adalah melakukan refleksi dan evaluasi.